Sesi selanjutnya yaitu Pak Hanefi. Saya persilakan terkait dengan implementasi sistem manajemen mutu ya Pak Hanefi ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi berikutnya tentang sistem manajemen mutu PKMK FKUGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi ya. Bukan MLM. Baik Bapak Ibu, kalau tadi didahului dengan apa? Joget-joget senam. Nah, kalau saya mau ngajak senam lagi kan nanti Bapak Ibu komplain ya karena kebanyakan gerak. Jadi supaya semangat, saya informasikan nanti pada akhir sesi ada tes. Kan kita bicara mutu kan, kalau mutu itu ada siklus PDCA, Plan, Do, Check, Action kan gitu. Saya sudah merencanakan presentasi ini dan sekarang akan melaksanakan, nanti ada evaluasinya. Nah evaluasinya Bapak Ibu akan dievaluasi. Akan ada 3 pertanyaan nanti. Ya. Door prize-nya minta Mbak Evi. Boleh, ada 7 Pak. Ada 7 door prize? Ada 7 door prize. Ada 7 door prize. Jadi silakan Bapak Hanefi untuk memimpin door prize. Terima kasih. Salah satu door prize-nya kalau dapat nilai baik ya. Kalau dapat nilai paling jelek juga dapat door prize ya untuk mengingatkan ya. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Putu tadi sudah menyampaikan karena sebagian dari Renstra PKMK yang tadi diusulkan itu juga akan masuk ke dalam sistem manajemen mutu kita ya. Cuman bedanya kalau tadi presentasi Mbak Putu atau Pak Yodi tadi kan banyak gambar-gambarnya ya. Nah di presentasi saya satu-satunya gambar cuman ini saja. Gambar yang lain tidak ada ya, cuma satu ini aja gambar ini ya. Baik, presentasi ini kami siapkan bersama dengan teman-teman di mutu, terutama dengan Mbak Novi sebagai auditor internal, Mas Nuski juga masukan dari Mbak Evi ya. Baik, tujuan presentasi hari ini adalah yang pertama agar kita punya tekad yang lebih membara lagi untuk bisa menghasilkan karya PKMK yang bermutu. Ya. Saya pakai istilah karya. Kalau dulu pakai standar ISO 9001 tahun 2008 itu disebut disebut produk ya. Produk itu pengertiannya adalah barang dan jasa. Tapi di ISO yang baru itu ISO 9001 tahun 2013 itu pakai istilah bukan produk tetapi di split barang dan jasa supaya tidak bingung. Tapi kalau istilah jasa kita pakai di PKMK saya rasa mungkin agak kurang pas juga sehingga saya ingin menggunakan istilah karya PKMK FKUGM. Yang kedua tujuannya adalah untuk memperkenalkan kembali ya untuk teman-teman PKMK yang cukup senior termasuk Bu Zainab yang tadi sangat sampun sepuh S3 katanya dan memperkenalkan kepada teman-teman yang baru bergabung tentang sistem manajemen yang kita pakai untuk menjaga dan meningkatkan mutu karya PKMK ya. Targetnya nanti masuk ke indeks think tank tingkat dunia tadi dalam waktu 5 tahun. Boleh nggak Pak Yudi? 5 tahun? Kelamaan? 3 tahun, oke baik. Bapak Ibu, inilah adalah jenis-jenis karya kita. Ada penelitian, ada pelatihan, ada konsultasi, ada publikasi. Tadi Pak Asep mengatakan ternyata PKMK itu lebih besar dari Gunung Semeru kan. Karena kalau mereka hanya dalam bentuk penelitian, kita punya pelatihan, konsultasi, dan publikasi. Ya. Visi silahkan nanti Bapak Ibu baca di dinding masing-masing, kita punya visi. Ya. Nah karya ini kita punya cita-cita. Kalau Pak Jokowi punya nawacita, kita juga punya cita-cita. Cita-citanya apa? Cita-citanya karya ini apakah harus bermutu? Jawabannya pasti, iya harus bermutu. Begitu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah untuk bermutu kita harus punya sebuah metode, sebuah cara untuk menjadi bermutu? Caranya apa? Caranya adalah dengan kita punya sistem manajemen mutu. Betul, hari ini kita harus lebih bagus daripada kemarin. Tapi caranya bagaimana? Caranya adalah harus punya sistem manajemen mutu. Nah, makanya nanti ada tes. Saya ingetin lagi nih, tes lagi begitu ya. Kenapa? Karena kalau ternyata setelah dites Bapak Ibu tidak paham tentang sistem manajemen mutu PKMK, berarti percuma nanti kita punya gedung baru.
ya, mutunya sama saja, tidak menjadi lebih bagus, ya. Kalau tadi ada yang meragukan punya gedung baru mutunya belum tentu meningkat, oh harus meningkat karena itu bagian dari sistem manajemen mutu. Nah, siapa yang akan mewujudkan karya PKMK yang bermutu? Nah, ini semua. Mulai dari divisi-divisi, unit laboratorium, kepemimpinan, unit publikasi, bagian keuangan, sekretariat, dan seluruhnya. Ya. Itu tanggung jawab kita semua untuk menghasilkan karya yang bermutu. Mungkin ada peneliti yang sudah susah payah membuat penelitiannya, tetapi pada waktu dipublikasi tidak dapat dukungan yang baik sehingga karyanya kurang bermutu gitu. Atau kebalikannya, ada konsultan yang bekerjanya tidak terlalu baik, tetapi karena bisa didukung oleh laboratorium yang baik menjadi lebih baik lagi, misalnya seperti itu. Nah, sekarang untuk siapa? Ya, untuk siapa kita punya karya yang bermutu? Karyanya untuk bangsa Indonesia. Ya. Pak Laksono nggak ada ya? Saya tidak ikut-ikut DPR ya. Kita bekerja untuk bangsa Indonesia, bukan untuk donor kita, bukan untuk regulator kita, bukan untuk yang memesan, ya. Apalagi untuk bangsa asing, bukan. Itu untuk bangsa Indonesia. Nah, ini yang harus kita pastikan bahwa pekerjaan kita dampaknya harus sampai ke bangsa Indonesia. Kalau kita buat penelitian, kita buat konsultasi, kita buat pelatihan, itu harus dipastikan dampaknya sampai ke bangsa Indonesia. Jangan sampai dampaknya cuman sebagai dokumen. Setuju? Setuju? Setuju. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Agar kita bisa punya karya yang bermutu, yang pertama kali kita harus kerjakan adalah kita harus tahu dulu persyaratan pelanggan kita apa. Tapi pelanggan kita jangan lupa ya, pelanggan kita itu adalah bangsa Indonesia. Jadi kalau saya punya, misalnya saya punya project sister hospital NTT, maka persyaratannya bukan persyaratannya dari David atau dari USAID ya, tetapi persyaratan dari rakyat di provinsi NTT. Ini kita masukkan. Ya, meskipun nanti ada framework tentang monitoring dan evaluasi yang terkait dengan proyek yang dapat masukan dari lembaga donor, tetapi ujungnya harus adalah persyaratan pelanggan. Kalau kita sudah tahu persyaratan pelanggan, maka itu harus menjadi komitmen dari manajemen untuk mewujudkannya. Oke, misalnya saya pakai proyek sister hospital, menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi di rumah sakit. Maka itu menjadi tanggung jawab manajemen pengelola proyek sister hospital adalah untuk menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi. Kalau itu proyek, kalau itu penelitian berbeda lagi. Setelah itu timbul komitmen di manajemen, berikutnya adalah mengelola sumber daya yang ada. Ya, sumber daya yang ada. Contohnya, agar presentasi ini bagus, dapat dinikmati oleh semua, harusnya resolusi LCD proyektornya sama antara kiri dan kanan. Jangan yang kanan cerah seperti ini, yang kiri entah mata saya atau gimana agak burem gitu. Oh, PBI penerima bantuan iuran. Nah, tapi saya tidak setuju. Antara PBI dan non PBI harus dapat mutu pelayanan yang sama. Setuju ya? Setuju. Oke. Nah, catatan di sini adalah mengelola sumber daya yang ada, termasuk tadi ruangan kita, meskipun minimalis, ya bukan desain minimalis ya maksudnya ya, tetapi harus kita kelola sehingga bisa menghasilkan karya yang semaksimal mungkin. Itu. Ya. Uang kita meskipun banyak sekali, katanya itu harus dikelola semaksimal mungkin untuk bisa menghasilkan karya yang bermutu. Maka tadi catatan penting, kita punya dana dari KSI untuk meningkatkan kompetensi belum diserap, wah itu betul-betul catatan di sistem manajemen mutu. Kalau di sertifikasi itu sudah catatan mayor tuh, ya major. Oke. Setelah kita kelola sumber dayanya, maka baru sesungguhnya kita boleh memberikan pelayanan.
merealisasikan karya kita. Baru mulai penelitian, pelatihan, konsultasi, dan sebagainya. Baru boleh. Komitmen dulu, kelola sumber daya, baru laksanakan. Nah, setelah kita melakukan realisasi karya kita, berikutnya adalah kita lakukan monitoring dan evaluasi. Disinilah sebenarnya poin utama dari upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan di sini. Kalau ini berjalan terus, maka kita bisa harapkan bahwa persyaratan pelanggan di sini itu terpenuhi. Saya gunakan istilah di sini persyaratan, bukan harapan. Kalau harapan tuh saya berharap setelah presentasi ini dapat aqua untuk menghilangkan haus begitu. Itu harapan. Dikasih syukur, tidak dikasih saya cari sendiri kan begitu. Tapi kalau persyaratan saya bilang ke Mbak Evi, tolong ya nanti setelah saya presentasi tolong disediakan kopi tubruk luwak gitu ya. Oh langsung batuk gitu. Itu persyaratan harus dipenuhi. Nah kalau ini dipenuhi maka pelanggannya puas. Nah Bapak Ibu sebagai staf PKMK kami harapkan punya mekanisme seperti ini untuk setiap kegiatan yang ada. Susah? Apakah ini susah? Susah sekali. Untuk komit untuk melakukan ini sulit sekali. Contohnya, tadi kan kita survei kepuasan pelanggan. Ternyata kita udah lama pelanggan internal tidak disurvei. Pelanggan eksternal belum semua kita survei. Padahal itu bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi. Susah, butuh komitmen yang kuat. Nah, sistem manajemen mutu ini kita deklarasikan akan kita terapkan di semua ruang lingkup PKMK. Semua kegiatan PKMK termasuk kegiatan rapat tahunan ini. Harusnya rapat tahunan ini ada feedbacknya. Ya, apakah setiap tahun makin lama makin baik kita buat rapat tahunan? Apakah dengan mekanisme talk show ini menjadi lebih efektif ya? Apakah dengan gaya moderator Pak Andre Hanusa tadi menjadi inspirasi untuk kita semua? Melia lah, sorry Pak. Gak boleh ngubah-ngubah nama orang ya. Ya, itu persyaratan pelanggan ya. Tidak puas nanti. Tanpa kecuali. Jadi semua kegiatan kita harus lakukan seperti itu. Nah, itu adalah intisari dari sistem manajemen mutu. Kalau ingin masuk lebih dalam, ini isinya. Ya. Yang pertama mengenai tanggung jawab manajemen. Apa komitmen dari tanggung jawab manajemen setelah tahu persyaratan pelanggan? Yang pertama, direktur dan kepala divisi, ini pakai dalam kurung ya, kepala divisi, itu harus terus-menerus mengingatkan tentang persyaratan pelanggan pada setiap kegiatan-kegiatan kita. Jadi kita harus punya kebijakan mutu, kita punya sasaran mutu, kita punya kegiatan untuk mereview apakah sistem manajemen mutu kita baik atau tidak, dan kita juga menyediakan sumber daya. Jadi tadi kalau kita bicara mengenai sumber daya yang terkait dengan tadi komit untuk menyediakan ruangan kerja yang layak, itu memang betul-betul harus menjadi komitmen manajemen. Punya tadi di Mbak Putu presentasi tentang indikator-indikator kinerja, itu bagian dari sasaran mutu, harus kita punya. Kita punya pertemuan rapat tahunan seperti ini untuk melakukan review seperti apa kinerja kita tahun lalu dan bagaimana tahun ke depan, itu bagian dari tinjauan manajemen. Itu memang harus kita kerjakan, tidak hanya setahun sekali, harusnya 3 bulan sekali mungkin. Nah, apa kebijakan mutu kita? Kebijakan mutu ini diambil dari intisari dari rencana strategik PKMK, Renstra PKMK. Kita berkomitmen untuk dapat menghasilkan penelitian, pelatihan, dan pendampingan serta publikasi ilmiah dalam bidang manajemen dan kebijakan pelayanan kesehatan. Atau salah ini ya, dalam bidang kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan. Itu menjelaskan produk kita. Yang kedua, yang seperti apa? Nah, ini silahkan Bapak Ibu diskusikan nanti apakah cocok kebijakan ini. Saya tulis yang berpengaruh di tingkat nasional. Jadi kalau kita buat pelatihan, kita buat penelitian, kita buat konsultasi, itu dampaknya nasional. Banyak kegiatan kita yang dimulai dari provinsi, kemudian dampaknya menjadi dampak nasional. Bagaimana caranya? Tadi ini produknya dan seperti apa, di bawahnya adalah bagaimana caranya. Caranya adalah dengan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
terutama meningkatkan kompetensi SDM-nya dan melalui penyempurnaan sistem dan sarana kerja. Jadi continuous quality improvement itu kita jalankan dengan meningkatkan kemampuan diri kita sendiri, dengan memperbaiki sistem kerja, dan yang terakhir dengan memperbaiki sarana kerja. Nah, ini adalah kebijakan mutu kita. Tidak perlu dihafal, tetapi dipahami. Sasaran mutunya apa? Nah, silakan nanti didiskusikan. Ya, sasaran mutu di Renstra nanti perlu dibuat sasaran mutu secara level organisasi. Untuk sementara seperti ini tahun 2015. Tahun 2015 kita punya target, kita punya 8 publikasi internasional. Kepuasan pelanggan internal dan eksternal mencapai minimal 80%. Ini sasaran mutu tahun 2015. Untuk mencapai sasaran mutu tersebut, kita harus punya rencana mutu. Bagaimana cara mencapai sasaran mutu ini? Yang pertama, rencana mutunya adalah semua kegiatan kita harus bisa menjadi bahan penulisan artikel ilmiah. Kalau saya baca artikel-artikel di jurnal-jurnal internasional, kadang-kadang levelnya tuh di bawah skop pekerjaannya PKMK. Betul ya Pak Padu ya? Ada yang dianggap sederhana, masuk jurnal ilmiah internasional. Kita sudah skopnya lebih besar, lebih luas, lebih banyak datanya, bingung sendiri untuk menulis artikelnya. Jadi semua kegiatan PKMK bisa menjadi bahan untuk menulis artikel ilmiah. Rencana berikutnya apa? Kalau untuk mencapai 80% kepuasan pelanggan eksternal. Rencana mutunya adalah setiap kegiatan kita harus identifikasi siapa pelanggannya, apa harapannya, lalu kita ukur tingkat kepuasannya selama dan sesudah mendapatkan karya kita. Jadi kalau kita buat penelitian tentang evaluasi JKN, siapa pelanggannya? Bagaimana cara mengukur kepuasan pelanggan tersebut terhadap hasil penelitian evaluasi JKN? Itu kita buat. Nah, mungkin catatan bagi kita sering selesai melakukan proyek sampai kegiatannya saja, kegiatan operasional. Kita tidak teruskan sampai kegiatan yang sekarang kita sudah mulai masuk ke kegiatan advokasi, tapi berikutnya adalah kegiatan untuk melakukan review. Seberapa banyak atau seberapa besar dampak dari kegiatan tersebut. Yang ketiga, untuk mencapai 80% kepuasan pelanggan internal. Harusnya kita secara periodik, harusnya setiap tahun itu diukur tingkat kepuasannya. Kemarin sempat diwawancara sama Mbak Ratna, wawancara. Bagaimana? Anda puas bekerja di sini atau tidak? Bagaimana harapan Anda ke depan misalnya? Bagaimana pendapat Anda tentang organisasi? Nah, itu perlu kita bakukan secara periodik. Berikutnya, bagaimana cara membangun komitmen manajemen? Direktur dan kepala divisi itu harus menyusun tupoksi para staf agar memiliki tugas yang terkait dengan sistem manajemen mutu. Nah, ini nanti kita evaluasi ya, Mbak Evi bisa evaluasi tupoksi kita itu harus masuk di dalamnya adalah tupoksi meningkatkan mutu. Yang kedua, kita sudah punya wakil manajemen dalam bidang mutu atau kalau di ISO dikenal sebagai MR, manajemen representatif. Mbak Evi ya, kita berikan aplaus untuk Mbak Evi dulu. SK-nya tidak bakalan dicabut, Mbak. Karena syaratnya jadi MR harus berpengalaman sebagai MR terlebih dahulu. Yang ketiga, kita harus berkomunikasi tentang sistem manajemen mutu. Saya senang agenda hari ini mengkaitkan tentang sistem manajemen mutu. Tapi ini harus dilakukan lebih sering. Tidak hanya di level organisasi, tetapi di level divisi maupun di level unit. Oleh kepala divisi maupun kepala unit masing-masing. Baik, itu yang pertama. Untuk membangun komitmen manajemen. Kalau semua sudah komit, maka berikutnya kita akan mengelola sumber daya yang kita miliki. Percuma kita mengelola sumber daya yang tidak kita miliki. Nggak bisa kan? Coba saya punya gedung seperti Nosal Institute. Ya ngayal aja lah Mbak Putu gitu kan.
Kita nggak bisa mengelola sumber daya yang tidak kita miliki. Kita akan kelola sumber daya yang kita miliki. Apa saja? Yang pertama, yang paling penting adalah sumber daya manusia. Kita sudah punya standar kompetensi dan sedang diperbaiki. Standar kompetensi konsultan seperti apa? Standar kompetensi peneliti seperti apa? Kita akan punya standarnya. Nanti ada lagi standar kompetensi untuk manajemen atau sekretariat. Yang kedua, PKMK punya komitmen, harus punya komitmen untuk menyediakan pelatihan atau kegiatan lain untuk meningkatkan atau menjaga standar kompetensi tersebut. Jadi Bapak Ibu, jangan was-was kalau baca standar kompetensi kita, karena kita didukung dengan ini, adanya pelatihan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kompetensi. Yang ketiga, PKMK akan menilai apakah kegiatan tersebut efektif atau tidak untuk meningkatkan kompetensi. Misalnya, sekarang siang hari ini beberapa rekan kita sudah pergi ke India untuk ikut public health seminar internasional. Nah, itu pulang dari sana, kita akan nilai efektif tidak kegiatan tersebut untuk meningkatkan kompetensi. Tidak hanya membuat reportase, tetapi juga kita nilai kompetensinya meningkat atau tidak. Ya, minimal benchmarking harga. Nomor 4. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana menghubungkan antara kompetensi, tugas dan wewenang setiap staf dengan mutu. Ya. Contohnya, kalau di segi teknis, di lab leadership, ya, di IT, bagaimana mengkaitkan antara kompetensi tim IT misalnya untuk mencegah serangan virus, serangan hacker, ya, terkait dengan mutu. Apa kaitannya? Itu harus kita dorong agar setiap staf memahami hal ini. Berikutnya tadi yang sudah dibahas oleh Mbak Putu dan fotonya banyak sekali tentang sarana atau infrastruktur kerja. Nah, yang saya minta itu kita bersama-sama menetapkan sarana kerja seperti apa yang menjadi standar PKMK. Ya. Tadi kebutuhan ruang, tadi dia sudah disebut-sebut ya, kebutuhan ruang itu berapa meter persegi yang dibutuhkan oleh setiap personil PKMK. Kalau rumah sakit ada tuh standarnya, satu tempat tidur sekian meter persegi kebutuhannya. Ya. Nah, itu kita tetapkan. Misalnya, ini usulan saya, misalnya kita tetapkan sarana prasarananya adalah ruangan kerja yang nyaman, ergonomis, dan efisien. Efisien terpaksa saya masukkan ya, melihat prediksi ke depan ya harus efisien, tetap harus efisien. Tapi ada ergonomis, gitu. Jangan sampai tadi Bu Jurita mana ya, baru duduk 1 jam sudah mengeluh pinggangnya sakit katanya. Punya akses internet kecepatan tinggi, ya. Notebook dan peralatan komputer atau server serta alat telekomunikasi canggih. Ya. Itu kita buat definisi dari infrastruktur yang kita perlukan. Silahkan nanti ini bisa ditambahkan. Lalu lingkungan kerjanya seperti apa? Lingkungan kerjanya harus kita tetapkan dan kita kelola supaya menghasilkan lingkungan kerja yang kita harapkan. Nah, tadi ada foto-foto, dokumen-dokumen ditumpuk, terus kemudian ada komplain tentang bocor dan sebagainya. Nah, salah satunya misalnya kita menerapkan prinsip 5R. Rawat, rapi, resik, rajin, satu lagi apa ya? Saya lupa. Resik. Oh, bukan rusak, resik. Menempatkan barang pada tempatnya. Ya bagaimana kalau misalnya kita nyatakan PKMK mulai tanggal 10 Februari 2014 menerapkan paperless. Semua catatan-catatan proyek kita masuk ke dalam web semua. Semua bisa mengakses melalui web, tidak perlu lagi harus minta melalui email. Email lagi. Cek di website. Perkembangan terbaru dari proyek ada di website. Kalau butuh, cari di web. Kita punya 27 website. Yang saya sering kunjungi cuma 1. Babas asap rokok, ya
sudah desain minimalis, ya maksudnya minimalis desainnya ya, bukan barangnya minimalis atau ruangannya minimalis. Baik, itu yang kedua, mengelola sumber daya yang kita miliki. Nah yang ketiga adalah merealisasikan karya kita. Jadi kalau kita sudah punya komitmen, sudah mengelola sumber daya, barulah boleh kita realisasikan karya kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, standar sistem manajemen mutu internasional meminta kita membuat perencanaan. Seluruh kegiatan PKMK harus dikerjakan dengan perencanaan yang matang. Nah, ini ada kontradiksi. Satu sisi kita sering berhadapan dengan waktu yang sempit untuk membuat perencanaan yang matang. Ya, di satu sisi yang lain, untuk menjamin mutu, perencanaannya harus matang. Setiap kegiatan harus tertuang dalam kerangka acuan kegiatan. Ya, harusnya kegiatan seperti ini juga ada tornya, tidak hanya jadwal acara. Targetnya apa yang akan kita capai? Tujuannya apa? Metodenya apa kita tulis? Agendanya apa? Timnya siapa? Apa hasil yang diharapkan? Anggarannya berapa? Tor. Semua kegiatan kita. Berikutnya kita akan terkait dengan kegiatan yang terkait dengan pelanggan. 100% kegiatan PKMK itu ada kaitannya dengan pelanggan. Pelanggan internal ada, apalagi pelanggan eksternal. Nah, semua kegiatan sebelum berjalan kita harus identifikasi dulu persyaratannya apa. Contoh kecil, kegiatan forum pertemuan tahunan ini. Sudahkah kita sebagai peserta ditanyakan apa harapan Anda pada waktu kegiatan rapat tahunan seperti ini? Harapannya apa? Nah, itu ditanyakan. Lalu dinilai apakah dapat dipenuhi atau tidak. Kalau ternyata kita punya sebuah permintaan penelitian atau penelitian konsultasi yang punya harapan, yang ternyata harapan tersebut kita sanksikan bisa diwujudkan, jangan terima kegiatannya. Karena itu menyalahi prinsip mutu. Baru kita terima kalau kita yakin bisa memenuhi persyaratan pelanggan tersebut. Dan komunikasi dengan pelanggan kita lakukan secara terus-menerus selama, sebelum, selama, dan sesudah kegiatan kita kerjakan. Nah, mungkin di sini PKMK punya keunggulan, beberapa keunggulan, antara lain sesudah kegiatan pun kita sering berkomunikasi, sehingga kadang-kadang klien kita tidak pernah lepas dari kita. Bukan karena disengaja seperti itu, tetapi memang karena kebutuhannya makin lama makin banyak. Nah, ini yang kita sebut sebagai desain untuk sebuah produk baru. PKMK sebagai sebuah lembaga yang inovatif ya. Kita ternyata akan punya banyak sekali karya-karya baru. Ya, misalnya tadi disinggung-singgung tentang blended learning. Ya, sebuah karya baru untuk mensosialisasikan sebuah ilmu, pengetahuan ataupun keterampilan. Menurut standar sistem manajemen mutu kita, setiap karya baru itu harus melalui proses desain dulu sebelum dilaksanakan. Kita pernah dengar istilah sambil belayar membuat perahu. Ya. Mudah-mudahan perahunya tidak tenggelam di tengah jalan pada waktu belayar. Nah, itu tidak bisa kalau dalam sistem manajemen mutu. Harusnya didesain dulu dengan matang, kemudian mendapatkan masukan dari berbagai macam sumber, kemudian ditinjau, diverifikasi, dan divalidasi, dan diperbaiki, baru kemudian dilaksanakan. Nah, ini tantangan kita. Sebagai lembaga yang inovatif, waktu untuk mendesain itu kadang-kadang sangat sempit. Kita diminta mendesain, kemudian segera melaksanakannya. Tapi untuk menjamin mutunya baik, harusnya desainnya itu lebih matang. Kemudian mutu dari PKMK kita sadari juga terkait dengan rekanan kita, terutama untuk pengadaan, pembelian barang maupun jasa. Sistem manajemen mutu PKMK mengharuskan bahwa setiap kita membeli barang atau jasa harus kita tetapkan dulu spesifikasinya seperti apa.
Lalu kemudian rekanannya kita nilai apakah mampu atau tidak untuk menyediakan barang atau jasa tersebut. Kemudian setelah kita terima barang atau jasa tersebut, kita lakukan verifikasi. Ya, apakah betul barang dan jasa tersebut speknya sesuai dengan apa yang kita minta. Jangan sampai misalnya kita punya rekanan, kemudian rekanan tersebut pada waktu dibutuhkan sudah tidak ada, sudah bangkrut atau sudah bubar misalnya. Kotak keempat yang terakhir. Setelah kita punya komitmen yang kuat, kita sudah kelola sumber daya, kita sudah realisasikan karya-karya kita, maka berikutnya adalah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi serta perbaikan. Tanpa ini maka mutu kita sama seperti kemarin, tidak meningkat. Ada pemantauan. Apa saja yang dipantau? Yang pertama dipantau, kalau tadi sumber daya terkait dengan input, maka yang di sini yang dipantau adalah prosesnya. Semua proses di dalam kegiatan PKMK harus dipantau pelaksanaannya. Memantau proses kegiatannya. Yang kedua, yang harus dipantau adalah kesesuaiannya dengan standar karya kita. Jadi kalau penelitian, standar kita seperti apa? Kalau pelatihan, standar kita seperti apa? Kalau konsultasi, standar kita seperti apa? Itu harus kita pantau apakah begitu kita selesai itu sesuai atau tidak standar tersebut. Yang ketiga adalah kepuasan pelanggan eksternal. Harusnya mulai dari sekarang kita tidak pilih-pilih lagi pelanggan eksternal yang akan kita tanya apakah puas atau tidak. Semua harus kita tanyakan. Ya, pertanyaannya bisa dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu rumit, yang tidak terlalu banyak memakan waktu para responden. Di samping pemantauan, kita juga diminta untuk melakukan pengendalian. Apa yang dikendalikan? Yang dikendalikan adalah beberapa hal-hal yang terjadi secara operasional sehari-hari. Mungkin ada ketidaksesuaian, maka kita lakukan audit internal. Mbak Evi sudah menyusun jadwal audit, nanti akan ada tim audit yang berasal dari unit lain, mengaudit unit yang berbeda. Ya. Jadi saling mengaudit unit yang berbeda. Yang kedua tadi, kita menjalankan proses perbaikan berkelanjutan. Makin lama harus makin lebih baik. Jangan sampai Bapak Ibu kita punya masalah yang terulang-ulang lagi. Ya. Ada rapat, rapatnya membahas masalah yang dulu pernah dirapatkan. Ya. Kita pakai siklus PDCA, Plan, Do, Check, Action. Bukan Plan, Do, Cancel Again. Plan, Do, Cancel Again. Bukan. Tapi Plan, Do, Check, Action. Kemudian berikutnya kita juga punya, tadi yang kata Mbak Evi katakan adalah formulir tanda kasih sayang dan perhatian. Aslinya namanya FTKP, formulir tindakan koreksi dan pencegahan. Ya. Kalau ada masalah, Bapak Ibu silahkan tulis di formulir tersebut, nanti akan dievaluasi dan akan dibuat tindakan perbaikannya dan tindakan pencegahan supaya tidak terulang lagi. Kadang-kadang memang sudah tidak bisa dikoreksi, tapi bisa dicegah supaya tidak terulang kembali. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup, ya, karena saya melihat sorot mata sudah mulai meredup, ya. Jangan lupa nanti ada tes, ya, jangan redup dulu matanya, ya. Sistem manajemen mutu ini harus dikaji ulang setiap tahun. Tapi harapan saya, sistem manajemen mutu ini kalau Bapak Ibu baca di pedoman atau di manual mutu kita, itu mungkin terasa terlalu teoritis, ya. Tetapi sebenarnya ini sangat aplikatif, bisa dikerjakan di masing-masing unit, masing-masing divisi, untuk setiap kegiatan yang ada. Nah, untuk itu Bapak Ibu, terutama para kepala divisi, kepala unit, kepala laboratorium itu diminta untuk bisa menerapkan ini di lingkup kerjanya masing-masing. Ya. Kita akan meninjau ulang sistem manajemen mutu ini, mana yang kurang efektif, mana yang kurang cocok kita bisa perbaiki, karena ini tidak bersifat baku, ya akan terus-menerus kita perbaiki.
Kalau Bapak Ibu belum terlalu paham tentang apa yang saya sampaikan, silahkan nanti membaca buku pedoman manajemen mutu kita atau manual manajemen mutu kita yang sudah didistribusikan oleh Mbak Evi. Ya, silahkan dibaca, di web CHSM juga ada, nanti bisa dibaca. Kalau ada yang kurang cocok, silahkan diberikan masukan pada manajemen representatif kita. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk menyegarkan pengertian Bapak Ibu tentang sistem manajemen mutu PKMK FHUGM dalam rangka menghasilkan karya-karya yang bermutu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Nevi? Baik Pak Nevi. Mungkin sebelum istilahnya kita implementasi lebih detail, saya ingin informasikan bahwa jadwal resertifikasi saya ulang kembali terjadwal tanggal 9 sampai 11 Maret 2015 ini, jadi tinggal kurang lebih 1 bulan lagi. Nanti saya mohon support dari Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk proses resertifikasi ini. Sudah akan terjadwal 3 hari dan jadwalnya nanti akan segera kami sirkulasikan begitu dari SAI Global selaku audit eksternalnya akan mengirimkan jadwal yang lebih detail, sehingga mohon untuk blok jadwal agenda Bapak Ibu tanggal 9 sampai 11 Maret. Don't go anywhere. Saya butuh dukungan dari semua pihak. Pak Nevi, ada 3 pertanyaan yang mau atau mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu? Baik, silakan Mbak Lisa dengan senang hati. Oh, mau dites. Ini ada tes dari KSI, silakan Mbak. Sebelum dites, ngetes dulu ya. Terima kasih banyak, mohon maaf nih saya jadi mau bertanya. Saya Lisa dari KSI, saya cuma mau klarifikasi saja tadi dalam sisi soal sasaran mutu, yang dalam kaitan dengan kebijakan tidak masuk ya, atau diletakkan di mana? Dalam kaitan dengan policy advocacy atau dalam kaitan dengan soal kebijakan, itu saja. Ya, jadi yang saya paparkan di sini baru sistem manajemen mutu secara global, di mana detailnya masih dalam proses penyusunan karena juga terkait dengan tadi Renstra PKMK yang baru yang sedang direvisi. Nah, nanti di dalam sasaran mutu breakdown-nya harus masuk tentang kebijakan. Kalau tadi itu baru turunan sasaran mutu pada waktu tahun yang lalu. Ya, jadi belum selesai, ini belum selesai. Ya, tapi masih bersifat usulan dari saya untuk dalam rangka menjelaskan dulu tentang sistemnya, tapi kalau detailnya belum selesai. Baik, kalau tadi terkait kebijakan mutu yang dipertanyakan oleh Mbak Lisa, mungkin ada yang lain? Silakan Pak Dwi. Ya, mungkin saran aja, Pak. Jadi tadi tertarik saya mungkin dari Pak Yodi bahwa ada kesadaran bahwa capacity building internal agak terabaikan sehingga serapannya kurang ya. Ya artinya ya mudah-mudahan mulai hari ini atau mulai ulang tahun ke-17 ini perhatian pada pelanggan internal ya. Jadi tidak hanya bangsa Indonesia secara luas tapi juga pelanggan internal itu yang lebih diperhatikan, harapan-harapannya, keinginan dan sebagainya ya. Ya karena saya hanya melihat Bapak sekalian, saya kebetulan sering sweeping snack ya, jadi ke divisi kalau lagi jamnya, artinya saya banyak ngobrol-ngobrol gitu kan, di bawah gitu ya. Ya itu banyak, kayaknya komunikasi yang tersumbat gitu ya. Jadi ada keluhan-keluhan, ada curhat-curhat yang tidak ada solusinya. Nah ini saya nggak tahu apakah Pak Nevi bisa menangkap ini bisa dalam sistem manajemen mutu yang baik. Sehingga kalau internalnya nggak puas, nah tentu kita akan susah juga keluar ya kayak itu, kepuasan eksternalnya. Ya ini yang artinya saya mengharapkan juga ada suatu komunikasi yang direct ya. Mungkin misalnya Pak Yodi bisa lebih banyak keliling-keliling secara informal gitu kan, menangkap aspirasi barangkali ya. Atau siapapun ya yang di atas itu sehingga keluhan suasana yang tidak yang di bawah itu bisa tertampung dan terpecahkan. Ya.
mungkin secara detail saya tidak akan sampaikan, tapi saya merasakan itu, ya. Dan tampaknya juga nggak ada solusinya. Saya berharap dengan sistem manajemen mutu ini sebetulnya bisa diatasi, tapi fokusnya saya harapkan adalah pelanggan internal mari kita lebih tingkatkan, sehingga itu kita bergerak dari sana dulu. Harapan saya seperti itu. Terima kasih. Menyambung Putih tadi. Baik, terima kasih Pak Dwi. Pak Hanefi mau menanggapi? Sekarang mau dijawab Mbak Evi seperti tadi kan, sesi tadi kan Mbak Evi yang jawab. Mbak Putih yang presentasi, Mbak Evi yang jawab. Baik, sistem manajemen mutu ini kan sudah teruji ya, kan ini berdasarkan standar ISO 9000, sudah teruji di berbagai macam negara, berbagai macam jenis organisasi, berbagai macam kecil ukuran organisasi dari yang kecil sampai besar begitu. Jadi sebenarnya ini tools yang sudah terbukti efektif untuk membangun sebuah organisasi yang mutunya bisa makin lama makin baik. Ya. Tapi sekali lagi tools ini kan tergantung dari siapa penggunanya. Kalau kita betul-betul bisa menerapkan sistem manajemen mutu ini, maka masalah-masalah seperti yang tadi Pak Dwi katakan bisa selesai, bisa kita selesaikan dan bisa kita perbaiki serta mencapai suasana yang lebih ideal. Ya. Nah, jadi tantangannya sekali lagi tantangannya adalah bagaimana penerapan hal ini. Ya, contohnya tadi formulir tanda kasih sayang dan perhatian tadi, bagaimana itu bisa betul-betul kita gunakan. Ya, jangan hanya kita pakai pada waktu akan diaudit oleh surveyor misalnya. Ya, bagaimana misalnya perencanaan itu betul-betul kita buat secara sungguh-sungguh, tidak hanya misalnya perencanaannya karena kegiatannya pernah berulang copy paste dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, ya. Bagaimana misalnya kita punya tentang pengukuran kepuasan pelanggan eksternal maupun internal yang betul-betul kita ukur untuk menjadikan bahan perbaikan. Jadi kuncinya Pak Dwi, kita sudah punya sistemnya, bagaimana cara kita berkomitmen untuk menerapkannya agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hanefi. Mungkin dari Sekretaris ISO, Mbak Ois, saya nanti minta tolong untuk disirkulasikan formulir FTKP, supaya nanti kalaupun memang ada hal-hal yang sekiranya Bapak Ibu ingin sampaikan ke manajemen, silakan dijabarkan di formulir tersebut. Yang ini sekiranya membangun, sekali lagi misalnya kalaupun mengkritik tidak masalah, kami sudah biasa dikritik, tapi sekiranya membangun dan usulan perbaikan ke depannya juga nanti mungkin kita bisa berikan istilahnya solusi bersama. Dan biasanya kami kalau ada hal-hal yang urgent akan disampaikan di tinjauan manajemen yang biasanya dilakukan sebulan sekali bersama dengan kepala divisi dan direktur juga, sehingga hal yang belum terpecahkan tadi bisa diselesaikan di level yang lebih atas, seperti itu. Mungkin ada yang lain? Atau Pak Hanefi sudah siap dengan 3 pertanyaannya? Sudah? Ini akan ada hadiah dari Pak Hanefi. Pak Hanefi pribadi ya. Ya Mbak Evi, kita punya waktu berapa lama untuk mereview apakah pemahaman tentang sistem manajemen mutu ini sudah diterima dengan baik atau belum? Pak Hanefi butuh waktu berapa lama? 3 pertanyaan sebenarnya. 5 menit cukup? 5 menit cukup, ya boleh. Ya sudah 5 menit saja. Baik, Bapak Ibu untuk memberikan feedback ya, apakah kegiatan ini sudah memberikan pemahaman yang cukup bagi Bapak Ibu semua, maka akan ada 3 pertanyaan. Pertanyaan tersebut sudah kita bahas tadi. Silahkan ditulis di block note masing-masing, dilengkapi dengan nama, kemudian nanti akan dikumpulkan ke Mbak Evi sebagai MR untuk dinilai ya. Bisa kita exercise-kan. Namun setidaknya semuanya sudah berjalan dengan baik dan akan kita tindak lanjuti. Ada sedikit tindak lanjut yang sangat praktis, ini titipan dari Pak Laksono sebelum beliau meninggalkan tempat, pengumuman.
Kursus pengembangan konsultan mulai Rabu tanggal 25 Februari pukul 13.30 sampai pukul 15.30. Nanti detailnya bisa dilihat di website ya. Tapi ini beliau cuma titip tadi sebelum pergi untuk mengumumkan kepada semua para konsultan bahwa kursus pengembangan konsultannya akan segera dimulai per 25 Februari per jam 13.30. Jadi mohon tanggal tersebut di blok di agenda masing-masing yang akan mengikuti. Nah, itu secara praktis, dan yang lain-lainnya nanti akan menyusul tindak lanjutnya. Yang jelas untuk ISO tadi sudah jelas disampaikan oleh Mbak Evi, dalam waktu 1 bulan kita akan sertifikasi. Untuk Renstra, nanti kita juga masih harus menunggu Renstra dari fakultas ya Mbak Putu ya, karena kita menyesuaikan dengan Renstranya fakultas, jadi kita timelinenya mungkin belum terlalu tegas, namun juga tentunya akan ada proses lebih lanjut. Nah, atas pencapaian ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua panitia pelaksana pertemuan tahunan pada hari ini, terutama Mbak Evi. Beri aplaus untuk Mbak Evi. Terima kasih door prize-nya, sandalnya, mug-nya, dan sebagainya. Dan terima kasih juga pada semuanya yang bertahan sampai akhir, sampai sore hari ini. Setelah ini kita masih akan selfie berjamaah ya. Selfie bersama untuk acara ritual penutup sebelum kita akhiri. Namun sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama supaya semua yang kita harapkan, supaya apa yang kita rencanakan di tahun 2015 ini bisa tercapai dengan baik. Berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing, mulai. Amin, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.